wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kita sebelumnya, yang sudah subscribe, like, komen, share. Terima kasih banyak. Nah, di video kita kali ini kita kedatangan tamu yang bernama siapa? Eko Hartanto, Eko Hartanto alias Mr. P. Oh, Mr. P. Panggilnya Peok. Oh, Peok. Dibuka maksudnya dan lupa. Nah, di video kita kali ini Misteri Story. Nah, ini tamu kita ini mau berbagi pengalaman, Mbak. Kisah nyata. Nah, kisah nyata apakah? Mari kita dengarkan. Monggo Mr. P. Udah mulai. Ya, mulai. Ya, saya tak kopi. Ya, silakan Bos. Itu ceritanya kapan, di mana, bagaimana? Monggo cerita. Kalau tepatnya itu saya lupa Bosku. Lupa ya. Cuman Kapan itu? itu waktu SD Bosku. SD berarti waktu masih kecil. Iya, SD. Masih ingat. Mr. Peok. Iya. Ada pengalaman apa di mana? Itu dulu pengalaman saya itu SD itu saya sama tetangga-tetanggaku kalau malam minggu itu pergi ke Panglima. Panglima olahraga. Jadi di kota Semarang ya? Ya, Semarang Bosku. Nah, pas kejadian itu tuh Bosku sebelumnya kan melek dulu Ya. Begadang. Oh iya, begadang benar. Melek. Aku merajalela Bosku. Nah, bergadang dulu sebelum berangkat ke Panglima olahraga. Itu sepak bola Bosku, dulu sukanya di lapangan sepak bola. Dulu masih bisa buat mainan sepak bola. Sekarang kan nggak boleh Bosku. Rumputnya nggak rusak nanti. Nah, tetanggaku tuh kalau berangkat ke Panglima atau Bosku itu pagi sekali Bosku. Pagi sekali. Itu jam 3 apa jam kadang setengah 3. Iya, subuh. Udah pagi. Iya, masih malam sepertiga Mbah ya. Sepertiga. Nah, masih itu gelap gulita. Iya, gelap gulita. Nah, itu Bosku. Itu lho jalan kaki lho Bosku. Jalan kaki ya. Mbah, jalan kaki lho Mbah. Nah, jalan kaki dari Mati Baru. Sebut tempat enggak apa ya? Sebut apa? Dari kamu. Jadi dari rumah ke Panglima. Dari rumah jalan kaki. Berjalan sekitar berapa lama perjalanan? Ya, Dari Semarang. Paling 1 jam ya? 1 jaman lah. 1 jam. Itu jalan enggak lari Bos, cuma jalan. Dinikmati Jalan santai. Jalan santai. Ya, jalan santai itu saya lewat Lubaan. Ya, terus jalan kaki sama teman-teman. Ada yang sendirian, ada yang ditinggal, ada yang sendirian. Bisa. Ya. Jalannya sama. Nah, jalan-jalan lewat Lubaan. Dari itu sebutkan spesifik enggak apa Bos? Ya. Nah, jalan-jalan di lewat Lubaan, terus lewat Juar, terus lewat Juarnya itu yang Kauman itu Bos. Kauman. Nah, Kauman terus arah Panglima. Nah, arah Panglima Depok itu. Nah, Depok saya jalan sendiri Bosku. Depok. Ya paling jaraknya sama teman itu paling 200 meter, kadang 300 meter. Cuman Iya, maju Bosku. Sendiri. Nah, terus tiba-tiba yang tepatnya saya nggak tahu ya. Mati posisi pasnya, mati tempatnya itu namanya apa, kan ada tempatnya di tempat ini saya lupa lah. Saya itu ada yang jatuh Bosku di atas pohon. Kayak ranting itu loh Bosku di depan saya. Persis. Kaget saya Bosku. Saya sebagai anak kecil ya sebabnya masalah itu kan saya belum kesana, belum tahu. Kaget.
Nah setelah itu saya tak lihat lihat ke atas, penasaran Mbah, saya juga penasaran tapi saya nggak bilang kayak ada setan apa itu enggak, kalau cuma spontanitas saja mungkin tadi teman saya cuma lihat aja sih kenapa ada yang jatuh, tapi nggak berani menolak. Yang saya pinggirkan, saya jalan lagi. Setelah itu sama teman-teman ya sudah nyampe sepak bola main bareng, nggak ada masalah sih. Nah setelah itu saya udah selesai sepak bola, mungkin pulang jam 8 pagi apa jam 9 pagi, ya jalan kaki juga dari rumah sampai di rumah kan capek ya bosku, mungkin kan udah bergadang sampai malam, main bola terus pulang jalan terus capek tidur. Nah tidur, setelah itu saya sakit bosku, kecapean. nggak tahu ya capean mungkin, sakit. Ya sakitnya itu kok sampai lama itu loh bosku, lama sampai 3 hari 4 hari. Tapi tidak sakit hati kan? Kalau udah dewasa sakit hati. Dulu sakitnya waktu kecil kan sakitnya normal. Ya, yang dulu masih cinta monyet itu paling macam-macam itu paling cantik ya, belum pacaran sih itu. Jadi itu yang dirasakan apa sakitnya? Badannya tidak enak, apa panas bosku, panas tinggi. Nah, udah berobat berarti? Itu pakai obat apa? Warung ya benar ya, warung. Tapi kok nggak sembuh. Itu orang tua saya itu pikiran nggak sembuh. Terus itu, ya terus saya tuh ibu saya ya yang merawat tuh bukan disarankan ya, saya dibawa ke dukun kayaknya dulu. Dukun. Iya, itu nggak tahu itu dukun apa enggak, sebetulnya saya itu nggak paham ya, masih kecil. Itu apa ya, masih tetangga dari saya sih ya. Biasa ngobatin yang kayak gitu. Terus itu ya dikasih minuman, dikasih ramuan itu. Dipijat juga? Ya kayak didoain. Cuma didoain aja. Terus suruh minum. Habis itu ada kemajuan. Ya bagus lupa. Tapi sebelum ke tempat orang pintar itu saya tuh sering kesurupan bos. Itu selama sakit 3 hari itu sering? Iya, sering kesurupan. Saya mungkin demam tinggi atau gimana. Enggak, kalau orang demam kan biasanya mengigau gitu ya. Tapi saya nggak tahu sebelumnya, kan saya anak kecil tahunya ya kesurupan lah mati. Tapi ingat nggak kesurupannya apa? Itu saya ada jaran putih itu. Kuda putih. Kayak dilihatin kuda putih. Lihat aja apa disamperin apa? Itu kayak mimpi bosku. Itu mimpi sebenarnya kuda putih. Itu pas posisi demam tinggi. Berarti kayak lihat kuda putih. Ada banyak. Saya nigo nangis. Takut. Terus saya digendong ibuku, orang tua aku. Itu satu kuda apa banyak? Satu. Kayak deket gitu ya berarti. Nah, terus jadi ditenangin sama ibu saya. Terus harinya digendong, reda lagi, mati nggak nangis lagi, tidur lagi. Saya nggak bisa kayaknya mungkin lebih lagi apa enggak ya bos? Karena masih kecil ya. Tapi yang ingat lihat kuda putih gitu ya. Terus saya nggak bisa tidur bos, kayak menggigil gitu. Jadi terus belum diobati ke orang pintar itu? Sebelumnya itu. Berarti cuma itu aja kuda putih itu? Iya, tapi ada lagi bosku. Ada lagi? Terus bapak saya kerja dulu. Bapak saya sebelum meninggal tuh kan, bapak saya sudah meninggal bosku. Sebelum meninggal tuh bapak saya tuh kerjanya di sol sepatu ya dulu, gunting-gunting.
Ya, saya ikutan, bukan ikutan bantu, enggak, mati saya tiduran. Jadi nemenin. Jadi apa di bawah kursi, di bawah lemari itu, bukan di bawah lemari, di bawah kursi kayak di bawah ini ada tuyul busuk. Ada tuyul. Iya. Ya saya bilang sama bapak saya, Pak ada tuyul gitu. Waduh. Terus Ya di rumah itu. di rumah busuk tempat yang situ. Tapi yang sakit tadi udah sampai situ diobati terus sembuh ya berarti? Sembuh apa enggak? Lupa ya? Lupa ya. Berarti cuma sakit, terus diobatin, itu aja ingatnya di situ ya? Berarti ini yang kisah tuyul ini lanjutan setelah hari itu ya? Mulai setelah sembuh lah sebenarnya ya. Pernah lihat juga ada juga. Dan pas orang pintar itu bilang apa? Gini Mbak, cuman dibilangin tuh kayak sama percakapannya sama ibu saya. Oh, berarti nggak tahu ya? Nggak tahu kan masih saya kecil ya? kecil bos bisa jadi Tahu. cuman saya diobatin aja, dikasih minum, Saya ingat itu setelah itu sembuh gitu ya? sembuh matematik. Itu saya saya ingat. Nggak ingat. Wetnya tanpa pohonnya itu pohon pelem atau pohon apa? Asam kranji apa gimana ya, lupa itu. Ya, Kalau nanti nanti jangan nggak dulu tahu banyak itu. pohon asem ya. Tahunya saya kalau di SD kayak SD Zaman di dulu dulu ya. saya sekolah asam kranji ya. Banyaknya pohon asem kalau Itu besar bosku, sama Oh, sama besar. besarnya. Nah, besarnya. besar banget berarti. Hmm. Nah ini pengalaman lagi yang lihat tuyul. Hmm. Gimana itu yang ceritanya? Yang itu ya apa? Itu apa? Setelah itu Setelah di apa namanya? Ada tuyul terus bi responnya bapakmu bi. respon bapak saya itu cuman tertawa tok bosku, kayak nggak percaya itu loh. Ya kan anak-anak ya. Ya nggak percaya, cuman tertawa aja ya. Mungkin kayak apa guyonan apa halusinasi lah mungkin ya itu bosku. Memang bosku sejak kecil tuh bosku saya di Abah, saya di lihat ya. sejak kecil tuh bukannya saya itu orangnya pendiam, matanya sering berdiam diri apa matanya di tempat sepi. Kan bapak saya kan sering pulang kerja malam-malam, saya sering sendiri. Tetangga saya itu sering ngomongin jangan ngelamun, dia sering ngelamun nanti dimasukin Berarti sering setan. Lihat kayak gitu ya. Saya Tapi sering lokasi di rumah. di rumah bos. Jadi kalau yang posisi sadar ya itu ya lihat tuyul itu ya. Tapi semasa kecil. Masa kecil pas saat Masih beliau SD. SD, Setelah itu lulus SD udah enggak ya SMP kayaknya enggak. udah nakal. Dia nakal. Pikirannya udah kotor berarti. Berarti ada pertanyaan sama Mbak Anton ini yang saya tanyain tuh kok bisa itu apa kejadiannya itu cuman apa kebetulan kebetulan apa emang saya punya tuh kelebihan ya bisa lihat kecil. Apakah Ya. semua anak kecil itu bisa lihat kan kita nggak tahu ya itu berarti ya Gitu. ya. coba kita tanyakan sama Mbah Anton Rahwono beliau yang biar flashback aja ya masa lalunya Mr. P. Anak kecil itu kan kebanyakan masih polos, ibarat itu kan masih belum, suci belum tertanam, belum dikasih apa ya, nafsu berpikiran ya, bodoh, jelek-jelek gitu. jelek. Jadi masih polos. Jadi kadang bisa melihat juga, walaupun tidak punya kemampuan, gitu. Kalau orang punya kemampuan itu lain, gitu. Jadi setiap saat mesti lihat kalau orang punya kemampuan. Tapi kalau indigo itu memang dari kecil Ya, dari besar kecil sampai kelihatan terus. terus. Indigo. Tapi kalau pada dasarnya berarti kalau anak kecil itu karena masih suci kebanyakan mereka bisa ya. Cuman kadang anak kecil kan kadang kalau umur 5 tahun, 3 tahun itu kan dia bisa lihat, tapi mau ngomong tuh bingung. Mau ngomong apa sama orang tua aku kan itu ya, loh. Nah, gitu. Lalu Ada juga yang bisa melihat. Makanya kan anak kecil itu kan masih pola ya, janganlah ditanamkan hal yang buruk gitu ya gitu. Makanya kan tergantung didikan orang tua. Nah itulah apa namanya kehebatan anak kecil itu. Makanya kita harus seperti anak kecil juga itu. Ya bisa polos ya. Polos pikirannya ini. berarti kalau yang menurut
menurut penerawangan Mbah Anton ini yang masalah sakitnya itu apakah karena gara-gara melihat yang jatuh? Tadi yang jatuh itu waktu di atas apa? Ada apa? Tidak ada apa-apa? Enggak sih, kayaknya enggak ada apa-apa ya. Cuma kok anehnya kok anehnya sakit. Apa kebetulan, apa saya memang capek, apa memang saya itu SD kelas 4 kelas 5. lupa ya. Ya, lupa. Ya mungkin kayaknya itu. Kelas 5 Kayaknya belum kelas 6 kayaknya. Ya kelas 5 ya, kelas 5 awal ya. Ya, kayak kelas Satuan mulai sekitar belum kelas 6 lah. Itu karena bukan, kalau lihat itu bukan wetnya, karena lihat itu apa pas lewat itu toh kamu itu kayak nendang sesuatu lah gitu, terus diingetke sama si pohon jatuh itu deh gitu loh. Berarti sebelumnya Ya, ada nendang sesuatu. Ada nendang sesuatu, Terus kayak dijatuhin rantai lu kamu habis melakukan itu gitu ya. Karena anak kecil kan enggak sadar kan gitu. Saya merinding bos. Ini merinding nih. Karena di sini itu juga banyak ya. Oh, banyak toh. Saya sih merinding. Sebelum lantai di jalan kamu nendang sesuatu. Tapi yang ya berarti bener ya, itu ada yang nyalahin ya sakitnya itu ya. Iya, karena nendang itu. Tapi bukan dari pohon itu ya. Bukan. Dari barang yang ditendang itu mungkin ada mainannya setan di situ ditendang terus malah ya. Bukan mainan, memang setannya. Memang saya posisi sendiri ya. Sendirian kok. Bosku Masih malam. masih malam banget itu, mungkin belum subuh, jam Belum terang ya. Belum terang, masih itu kadang sampai jam berangkat awal sampai jam Ya gitu mulai lah. jam 2. Namanya kita orang polos kan enggak tahu apa-apa ya. Tahu. Enggak sengaja. Ya untungnya bisa sembuh lah. Enggak berlarut-larut. Larut. Karena kalau nggak ditangani nendang sesuatu itu nanti bisa sakit terus. Kalau nggak tahu bisa masuk ke sumsum ya sulit Ya. buang. Dan merasuk ya berarti. Makanya saya tok sakitnya tok lama banget loh, sampai 3 hari 4 hari Demam terus demam gitu ya. terus. Dikasih obat rumahan dulu kan, memang terkenalnya masih Puskesmas apa rumah sakit ya dulu, bidan apa gimana Oh, ya. iya. Ya itu paling nggak sembuh, belum ada obat racian ya, belum ada ya kayaknya. Belum ada. Kalau jamu ada mungkin. Ya jamu ya jamu. Jadi kalau yang dari segi melihat makhluk halus di rumah yang tuyul itu Mr. T itu berarti emang bakat dari anak-anak ya itu. Iya, kadang kan anak kecil kadang bisa melihat. Kadang sekilas bisa melihat. Nah kalau dari rumahnya Mbak, apakah ada misteri rumahnya Mr. P itu menurut Mbak Anton? Rumahnya apa? Di Semarang? Semarang yang di Semarang. Apakah ada penghuni utamanya itu yang ya itu kan dulu ya lagi di luar, ada cerita lagi? di luar cerita lagi boleh nggak bos? Iya, apa di rumah. Di rumah, tadinya bukan saya sih, kadang ibu saya. Dulu kan di tempatku kan nggak seramai nggak sepadat sekarang. Kan masih banyak ada tumbuh-tumbuhan, terus ada kalinya. Nah, terus itu dulu cerita, sebenarnya bukan cerita sama saya, cuma cerita sama tetangga apa gitu tuh. Ibu saya itu kadang kalau malam-malam itu jam 2 atau jam 3 jam 1 itu ada yang nyatu terus Di rumah. di luar, bukan di rumah, di luar terus ibu saya penasaran keluar, tapi nggak ada. Gimana Mbak? Itu di teras bukan di rumah. Oh, Iya ya, di jalan. di jalan ada depan saya jalan, Bukan di rumahnya. bukan di dalam rumah. Gitu. Memang ada ya itu ya. Kalau di teras ada, tapi sekarang udah nggak ada. Ada banyak penghuninya. Iya ada, beda ya. Manusia beda, beda lama. Berarti emang di rumah Mr. P itu berarti cuma singgahan aja ya berarti ya. Enggak ada penghuni tetapnya ya. Nggak ada, itu kan bukan rumah itu. Sing
3 tipe itu kan di kayak Luar, jalan ya? di luar. Berarti kalau di dalam nggak ada ya penghuni. Berarti kayak Di dalam ada ya bayi itu tuh datang. oh Hmm. nano neneknya Mr. P. Mr. P itu. Bukan penunggu Jadi- asli rumah gitu ya. Jadi itu aku pernah ingat udah lain belum ya sih apa? Ibu bapakmu itu kan rumah bapakmu tuh. Nama apa? Ah. Bapak aku. Ibu bapak itu kan dan ke situ Sering nengok ya sering istilahnya. nengok anak-anak yang ada kumpul semua tuh. Hmm. Oh iya bosku, ada cerita lagi. Saya tidur bosku, mate pas tidur itu pas apa ya, mate jam 12 jam 1 tuh saya tuh kayak bangun sendiri, tangan saya ditarik keluar bosku. Dari luar. Iya, tarik keluar, mau keluar saya digeret gitu. Apa saya tuh salah apa? Urat. Tidur urat, tapi saya kok jalan nggak ditarik itu, diarahkan keluar rumah iya keluar rumah sampai untungnya saya sadar. ya nanti sadar saya baca apa Bisa ya. apa yang saya hafalin Terus saya sadar akhirnya bisa apa balik lagi. Nah, nggak di apa tarikannya lepas ya. Saya langsung Jadi kapan? itu kayaknya sebelum kerja Ya, di besar berarti. nanti sebelum kerja di kerjaan di tempat sekarang mungkin berarti baru Sendiri, ya. masih sendiri. sendiri Oh, sendiri mungkin kayaknya setahun sebelumnya. Karena mental. Ya, kenapa sih? Karena mental, berarti karena pikiran, banyak pikiran. Oh, Hmm. berarti terbawa kayak mimpi ya berarti ya. Ya. Berarti kayak seolah-olah kita tidur mimpi pengen kencing terus kencing gitu. Bisa kan itu kan karena banyak pikiran lo terus kayak apa ya namanya ya. Terbawa berarti ya. Pikiran tuh kalut. Pas kalut tuh itu. Itu pas kalut. bingung, terus ya dengan sendirinya. Oh, berarti emang ada Karena pengetahuan ada- tentang itu juga ya. Hmm. Kayak kita otak kita tuh mengulang apa yang ada di pikiran kita ya. Kita lagi kerja, kadang kita tidur ngimpi sambil nulis gitu ya. Bisa ingat gitu. dari apa? Rebu pokoknya. Kalau harinya saya lupa ya. cuman Pokoknya dari libur tuh. ya mungkin pasti nganggur apa gimana Bingung itu dari kayaknya apa saya dari nggak hari libur mungkin kalau itu dari Rebu ke Kamis Berarti ya cuma ada pikiran. ada pikiran. apa sih Ya terus jelasin ya udah enak. Oh, udah enak. ngomong. Ini kan privasi. oh iya oh bener iya iya Ini adalah aku udah enak ngomongan masa belah-belah. oh iya benar privasi ya Jadi benar cerita dari Mr. P di video live ini kan intinya Mr. P pernah sakit setelah diterawang Mbah Anton, ternyata Mr. P itu menendang sesuatu yang kayak gitu lah. Untungnya Makanya bisa kan, aku kan kayak inget dah kaki ini sebelah kanan masih sebelah kiri sing agak kaku. waktu sakit Waktu itu ya. sakit. pas waktu sakit aduh Lupa lupa juga bosku Oh, ingat saya itu cuman demam aja Demam sih. aja. kalau adanya enggak kerasa ya. Nggak Karena kerasa. kan Bagian kan udah lama ya. aku kanan aku kiri gitu. Mm-mm. Gitu. Berarti kalau yang Ini aku lihat sih sing kanan. yang kanan ya. Kalau Banton bisa flashback, kalau Mr. P-nya ingatan masa Iya. kecil udah lupa. Mm-mm. Ya kan tiap manusia kan punya kelebihan ya sendiri. Mungkin kalau cerita ini diingat-ingat terus, mungkin masih ingat juga wah, sebelah kanan, sebelah kiri gitu. Ya seingat saya cuman Nah, aku cerita kayak Mr. P itu cerita itu aku terus ngikuti alur. Terus saya juga berarti flashback yang membayangkan oh ini Dilihat sebelum lagi, dilihat lagi. ya. Kayak CCTV itulah, dilihat Dan lagi. sebelumnya apa kejadiannya gitu. Jadi ada dua inti ya dari cerita Mr. P ini, dari nendang barang makhluk halus itu, terus yang kedua Melihat tuyul. masalah melihat tuyul, di rumah ada ini
penampakan apa ternyata dari segi rumah sih aman ya, tidak ada apa-apa ya. Aman. Yang tuyul itu tetangga. Oh, berarti ada yang punya itu. Tetangga ada. Oh iya bosku. Kanan. Nanti kanan Kanan dari rumahmu. Ada yang pernah punya ya, cerita-cerita gitu ya. Yang masalah tetanggaku saya belum ada cerita sih bos. Iya, Berarti kayak wah belum tahu. tiba-tiba didit gitu. Tapi kalau dulu yang masih terkenal yang ngingu pelihara apa tuyul itu malah di belakang rumah saya, tapi beda kampung. Tapi pernah hilang uang juga. Ya dulu kayaknya sering hilang ya. Yang kampung belakang berarti. Kampung belakang. Tapi kalau tetangga Enggak. saya nggak tahu ceritanya. Mungkin apa privasi apa tahu tengko tetangga. Salah paham ya. Tapi kalau sekarang kan enggak ya. Sekarang kayaknya enggak. Tapi enggak, orang udah mati ya. Oh. Tapi kalau di belakang saya masih dengar gosipnya, ceritanya masih. Orang udah mati loh. Yang sekarang. Kalau mati yang di belakang udah meninggal. Digosipin, wah tuyul Udah meninggal. Pesugihan Udah meninggal itu kayaknya udah meninggal udah ya setahunan lah. Udah mati. Cukup seru nih cerita dari Mr. P, banyak nih ceritanya. Sebenarnya banyak bos yang kita ceritain. Nanti sambung lagi aja. Oh iya. Kiranya sekian dulu video kita pengalaman Mr. P. Kalau teman-teman punya pengalaman seperti Mr. P, bisa kirim pesan ya lewat email, WA, nanti di deskripsi ada. Dan kalau yang dekat sama kita di Kota Semarang bisa datang langsung ya. Apa kita yang datang juga bisa hubungi Kita tentukan waktunya. Pas iya selo ya pas ada waktu lah. Ada waktu lega Bisa atur lah. bisa diatur. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kita. Nantikan lagi video kita selanjutnya ya. Bisa konsultasi supranatural Don yang menjawab. Demikian dulu cerita kita hari ini. Mohon maaf bila ada salah, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.